Aduh lupa korek lagi. Aduh aduh aduh. Boy, berisik boy. Ntar gue bagi dah. Hai semua, balik lagi sama gue Dimas di review film atau reveal. Kali ini gue pengen ngebahas film remake dari sebuah film Denmark kalau nggak salah dari tahun 2022. Pantes begitu gue nonton film ini ya, gue dalam hati tuh selalu ngebatin, kok filmnya familiar ya gitu. Ternyata emang remake aja, dan remake itu baru banget dari film tahun kemarin. Cuma ada beberapa perbedaan ya. Film yang gue maksud adalah Speak No Evil. Film Speak No Evil ini bercerita tentang sepasang suami istri dan anak perempuan mereka yang diundang untuk liburan di pedesaan oleh sebuah keluarga yang baru aja mereka temui. Kenapa? Karena suaminya pengen healing. Awalnya terlihat seperti liburan biasa, tapi semakin lama situasinya jadi makin aneh. Ketika mereka menyadari, tuan rumah mereka mungkin gak beres karena mereka dikasih kasur yang belum dicuci dan di kamar mandinya ada cutter. Orang aneh mana yang naruh cutter di kamar mandi? James McAvoy benar-benar jadi pusat perhatian di sini dan ngasih penampilan yang gila-gilaan sebagai Paddy. Dia kayaknya punya energi liar yang gak habis-habis gitu. Bikin penonton tegang setiap saat. Gue rasa ini salah satu performa terbaik McAvoy dan mungkin bakal jadi salah satu yang paling diingat sepanjang karirnya. Gue rasa ya. Ekspresi-ekspresi subtle kayak senyum yang hilang timbul itu, gila, itu keren banget menurut gue. Gue sebagai penonton aja merasa terancam nonton orang senyum kayak gitu. Sementara di sisi lain, Mackenzie Davis yang jadi tandingan yang solid buat McAvoy. Meskipun karakternya nggak begitu likable pertamanya ya. Sementara itu yang jadi suaminya, Scott McNairy namanya, itu yang jadi Ben, itu karakter yang paling bikin frustasi sepanjang film. Karena kayaknya dia bener-bener kayak weak aja gitu, nggak bisa ngasih keputusan, nggak bisa ngasih apa-apa gitu. Di kesempatan-kesempatan yang kelihatan aneh, yang istrinya bahkan bilang, suamiku, ini aneh banget gitu. Tapi jujur, si suaminya ini kayak nggak pernah bisa ngebela dirinya gitu kan, dirinya sendiri atau keluarganya gitu. Gue paham, emang sengaja dibuat kayak gitu. Tapi jujur, perilaku kayak gini tuh bikin gue nggak peduli sama nasib pasangan ini ya. Untungnya si Mackenzie Davis ini makin lama makin bisa diterima lah sebagai karakter gitu, karena dia lebih kayak satu-satunya orang yang waras gitu di film ini gitu. Sementara si suaminya sendiri makin kesana makin menghilang ke background. Jadi tindakan Davis malah, ya itu tadi gue bilang, orangnya tuh paling masuk akal di sepanjang film. Ya setidaknya hampir masuk akal lah ya. Ada beberapa keputusan karakter yang bikin gregetan meskipun gue ngerti tujuannya. Akhir filmnya sih, gue nggak tahu ya, nanti nanti gue bahas soal akhir filmnya. Kita ngomongin dulu tentang musuhnya sekarang. Aisling Falcioni itu yang jadi Kiara. Itu pertama kali gue ngeliat dia itu di film stop motion, yang gue nggak inget ada di streaming legal ya. Kalau ada, tolong kasih tahu di bawah. Cerita dan acting dari Aisling ini di film stop motion itu oke banget. Jadi gue begitu ngeliat dia di film ini, ya gue excited aja gitu. Dia bisa acting gila, kutip, dengan natural, yang ngasih sentuhan unik gitu ke karakter dia. Film aslinya itu kan lebih fokus sama kegelapan situasi dan momen-momen horornya yang gede. Karakter-karakternya cuma kayak perwakilan aja gitu, nggak punya kepribadian selain jadi suami, istri, sama anak. Di sini yang gue appreciate adalah semua karakternya kerasa lebih hidup ya, terutama dari si musuhnya ini, si Paddy sama Kiara ini. Yang kayak nggak langsung nunjukin kejahatannya gitu. Si penulis sama sutradaranya ini, Mas James Watkins, ini benar-benar siap buat tugas ini. Ngerjain film yang kelihatannya indah dengan pacing yang stabil. Dia kayak nggak takut buat nge-remake beberapa adegan, tapi juga nunjukin kontrol yang keren lah buat ngerjain adegan lainnya gitu. Semua perubahan yang dia lakukan bikin filmnya terasa lebih baik dan hasilnya jadi narasi yang lebih memuaskan dari awal sampai akhir. Gue suka banget gimana dia tahan lama di beberapa shot, bikin ketegangannya makin naik seiring waktu. Bahkan filmnya ngakuin kalau ada yang nggak kelihatan seringkali bikin penasaran, dan Watkins pakai filosofi ini buat bangun tensi. Biasanya apa yang nggak kita lihat itu justru yang paling serem. Terakhir, gue rada nggak setuju sama pendapat orang-orang yang bilang kalau filmnya sangat disayangkan udah ngebocorin siapa Paddy sebenarnya. Menurut gue itu malah smart. Karena itu artinya bagi kita penonton, semua kejadian di film itu lebih intimidatif karena kita udah lihat apa yang dibalik topeng keluarganya Paddy. Yang gue sangat sayangkan justru sebenarnya perubahan endingnya. Film aslinya mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting sebenarnya. Orang yang tinggal di pedalaman tanpa ada tetangganya
pasti psikopat. Bukan, bukan, bukan. Bahwa pleasantries itu ada batasannya dan orang akan injak-injak lu sampai ke titik of no return kalau dibiarkan. Ketika ending itu dibikin happy, gue rasa ajaran tersebut agak meaningless ya, karena you get away with it, gue rasa. Kayaknya udah deh segitu aja. Terima kasih udah ngedengerin. Thank you.